Demi pukul Jokowi, AHY ajari anaknya jadi penipu. Ditulis oleh Hermanto Purba di siber.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Jika saya ditanya apakah kebanggaan bagi saya sebagai orang tua, saya akan merasa bangga ketika melihat anak-anak saya memiliki sikap dan karakter yang baik, bersosialisasi dan mengasihi temannya tanpa memandang latar belakangnya, dan ketika melihat anak-anak saya memiliki simpati dan empati kepada sesama dan lingkungannya. Saya juga tidak munafik ketika anak saya berhasil mengukir prestasi akademik, itu juga menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Tapi ketika hanya sebatas pencapaian akademik saja, tanpa dibarengi dengan kualitas moral dan adab yang baik, saya harus katakan hal itu menjadi sebuah kesedihan yang cukup mendalam bagi saya. Jika harus memilih, anak-anak saya lebih baik memiliki keahlian dan keterampilan akademik yang pas-pasan, tetapi berhati dan berakhlak baik. Bagi saya, karakter dan integritas adalah yang utama. Namun, sekalipun demikian, saya juga tidak menyalahkan orang tua yang mati-matian mendorong anaknya agar menjadi anak pintar. Itu juga tidak salah. Itu pula sebabnya kenapa orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah terbaik, ke sekolah-sekolah plus berkelas internasional, sekalipun harus merogoh kocek yang cukup dalam. Kenapa? Ya, itu tadi. Sebagai orang tua beranggapan jika anaknya sekolah di sekolah internasional, maka anaknya akan lebih mudah meraih sukses kelak. Selain itu, menyekolahkan anak di sekolah top juga menjadi prestis tersendiri bagi sang orang tua ketika mereka berada di pertemuan atau acara-acara sosial, katakanlah di acara arisan, di acara kerohanian, atau di tempat kerja misalnya. Percaya diri mereka akan berlipat kali ganda menceritakan tentang pendidikan anaknya yang sekolah di kelas premium itu. Mungkin itu pula yang dirasakan oleh AHY dan istrinya, Anissa Pohan, memiliki anak kesayangan mereka, Almira Tunggadewi Yudhoyono. Cucu mantan Presiden SBY itu konon bersekolah di sebuah sekolah bergengsi dan berkelas, sebuah sekolah yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, yang pasti tidak ada bahasa Indonesia di sana. Jadi, ketika Anda bertemu dan berkesempatan berbicara dengan Almira, jangan harap ia akan mengerti jika Anda mengobrol dengannya menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Ia tidak akan mengerti, ia mungkin akan berkata kepada Anda, "Sorry, what are you talking about? I don't understand. Can you speak in English, please?" Ya, kita harus memakluminya, siswa kelas internasional soalnya. Jadi, apakah wajar jika Almira menulis sebuah surat berbahasa Inggris kepada Presiden? Menurut saya, sangat wajar. Tidak ada hal mengejutkan di sana. Sesuai pengakuan AHY, Almira saat ini duduk di setingkat kelas 6 SD. Materi menulis surat sederhana tentunya sudah dipelajari. Tapi, saya begitu terheran-heran setelah membaca isi surat Almira kepada Presiden Jokowi tersebut. Surat itu tidak lagi dapat dikategorikan sebagai surat sederhana. Bahasa Inggris yang digunakan juga bukan bahasa Inggris anak SD. Saya yakin bahkan seorang native speaker seumuran Almira saja tidak akan mampu menulis surat sebagus dan serumit itu. Bahasanya tertata rapi, pengetahuannya terkait COVID-19 sangat mumpuni, serta alasan-alasan yang ia tulis kenapa lockdown sangat urgent dilakukan di Indonesia sudah seperti kemampuan berpikir seorang ahli virologi. Dan satu lagi, pesan yang ia sampaikan juga tidak seperti bahasa anak-anak, tapi layaknya bahasa seorang politikus hebat. Betul, darah politik mengalir di tubuh Almira. Kakeknya seorang politikus ulung, pernah menjadi menteri. Pendiri partai dan presiden 2 periode, almarhum neneknya juga aktif di Partai Demokrat semasa hidupnya. Ayahnya AHY seorang politikus sekalipun baru seumur jagung, pun Pak Liknya Ibas sudah lama berkarir di dunia politik. Almira terlahir dari keluarga politikus. Tapi sekalipun demikian, sekali lagi saya tidak percaya kemampuan berpikir seorang Almira Tunggadewi semengagumkan itu. Jadi menurut saya, surat Almira yang konon merupakan tugas sekolahnya itu tidak ditulis olehnya. Terlalu sempurna menurut saya. Lalu siapa? Ya, bisa jadi ibunya Anissa Pohan, ayahnya, atau bisa jadi kakeknya SBY.
Saya juga tidak yakin gurunya menuntut isi surat sehebat dan sesempurna itu. Katakanlah surat itu nantinya dikirim kepada gurunya, saya yakin gurunya tidak akan senang membacanya. Kenapa? Karena itu tadi surat itu terlalu perfect, tanpa cacat, tidak ada kesalahan gramatikal, diksinya tepat dan kadar kosakata yang dipakai sangat tinggi. Saya berpikir betapa piciknya cara berpikir AHY. Hanya demi memuaskan nafsu politiknya, hanya demi memukul Jokowi, ia tega membodohi Almira anaknya. Surat yang semestinya ditulis anaknya justru ia yang mengerjakan. Jalan AHY untuk mencalonkan diri menjadi capres tahun 2024 nanti memang cukup terjal. Tapi kan tidak harus sehina itu juga caranya. Selama ini memang Demokrat cukup gencar menyuarakan agar Jokowi segera melockdown Indonesia. Beberapa kadernya cukup lantang bersuara. Karena kecintaan mereka kah terhadap bangsa ini? Tidak. Sederhananya begini, jika lockdown benar-benar dilaksanakan, sangat besar kemungkinannya Indonesia akan chaos. Jika sudah kacau balau, terjadi huru-hara di mana-mana, maka mereka akan lebih mudah menguasai bangsa ini. Mereka akan mendesak Jokowi mundur karena dinilai tidak lagi mampu menyelesaikan segala persoalan bangsa ini. Selanjutnya apa? Mereka akan mendesak pelaksanaan Pilpres dipercepat. Lalu, silakan dilanjutkan sendiri. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.